Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi bab 9 tentang sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Terima kasih. Sebagai umat atau kaum awam anggota gereja, kita tetap memiliki kelemahan dan dosa. Gereja Katolik menyadari hal ini karena setiap orang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Itulah sebabnya manusia kerap jatuh ke dalam dosa. Dosa dipandang sebagai perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama, yang dilakukan secara sengaja, sadar, dan dalam keadaan bebas. Kita adalah anggota gereja dan pada dasarnya gereja itu adalah kudus. Oleh karena itu, untuk menjaga kekudusan gereja, setiap anggota gereja harus berusaha terus-menerus menjaga kekudusannya. Allah adalah Maha Rahim, Ia Maha Pengampun. Ia tidak mau manusia hidup dalam kungkungan dosa. Dalam kebaikannya, Ia selalu menanti dan mengusahakan agar manusia kembali kepadanya, bahkan membebaskannya, tanpa memperhitungkan besarnya dosa manusia seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah selalu mengundang orang yang berdosa untuk kembali bersatu dengannya. Ia mengundang orang berdosa untuk bertobat seperti yang dikatakan pada Injil 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita juga sangat menyadari bahwa selain kelemahan secara rohani, kita juga memiliki kelemahan secara fisik atau jasmani. Kita dapat saja dan mungkin sering mengalami sakit secara fisik. Ada berbagai sikap atau perasaan yang dapat muncul pada saat kita mengalami sakit, seperti merasa bersalah, merasa takut, merasa sendirian, merasa sendiri menjadi orang terbuang, menyalahkan orang lain, merasa ditinggalkan keluarga, dan sebagainya. Apapun sikap yang ditampakkan pada saat mengalami sakit, dalam ketidakberdayaan seperti itu, mereka sangat membutuhkan pendampingan, penghiburan, dan kekuatan baik dari sesama mau dari Tuhan. Gereja ingin surut serta mendampingi orang-orang sakit ini dengan memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengakuan dosa adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik, disebut juga misteri dalam gereja Timur, di mana penerimanya memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Ada ungkapan yang menyatakan, tiada gading yang retak. Ungkapan ini mengandung makna bahwa tiada seorang manusia yang sempurna. Berarti tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Gereja Katolik menyadari hal ini karena setiap orang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Itulah sebabnya manusia kerap jatuh ke dalam dosa. Kerahiman Allah terhadap orang berdosa digambarkan secara indah oleh Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang, yang bisa kita baca pada Lukas 15 ayat 11-32. Pada saat manusia dirundung dosa, maka Roh Kudus terus bekerja untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Inilah yang dialami oleh si bungsu yang pada akhirnya menyadari keadaannya, menyadari kedosaannya. Kini dalam gereja Katolik, peristiwa kerahiman Allah tersebut terjadi dalam sakramen tobat, yang disebut juga dengan istilah sakramen rekonsiliasi. Mari kita lihat tahapan untuk bertobat, yaitu 1. Mengakui atau menyadari kesalahan atau dosa. 2. Menyesali segala kesalahan atau dosa. 3. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. 4. Menyatakan diri bertobat. Langkah-langkah dalam melakukan pengakuan dosa antara lain: 1. Melakukan pemeriksaan batin. 2. Mempunyai niat untuk bertobat, menyesali dosa-dosa. 3. Masuk ke ruang pengakuan dan mengakui segala dosa-dosa. Dan yang keempat,
merubah sikap dan tutur kata yang senantiasa menjadi baik. 1. Apa bentuk dosa dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, bentuk dosa dalam kehidupan sehari-hari adalah berbohong, berkata kasar atau kotor, mencuri, memfitnah orang lain, menyebar hoak, membicarakan orang lain, atau bisa disebut bergosip. Apa akibat dari berbuat dosa? Akibatnya adalah rusaknya atau retaknya, bahkan terputusnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Apa pengertian bertobat? Jawab, bertobat artinya berbalik kepada Allah, kembali ke jalan menuju Allah. Sakramen pengurapan orang sakit. Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara ini. Sakramen pengurapan orang sakit ini menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan penerima mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakit berat atau karena kelemahan akibat usia lanjut. Roh Kudus memperbarui dan menguatkan harapan serta imannya kepada Allah, sehingga ia tidak putus harapan dan takut pada kematian. Kekuatan Roh Kudus ini dapat pula membawa kesembuhan jiwa dan raga. Maka bila bertobat, ia akan diampuni segala dosanya. Dalam kitab suci, kita menemukan beberapa teks kitab suci yang menjadi dasar iblis bagi gereja Katolik untuk melaksanakan perayaan sakramen pengurapan orang sakit. Adapun teks kitab suci tersebut antara lain adalah 1. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus 6 ayat 13. 2. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Markus 16 ayat 18. 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit tersebut dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 14-16. Dengan menerima sakramen ini, mereka yang sakit mendapat peneguhan bahwa Allah hadir dan mendampingi sehingga mereka percaya bahwa Allah membantu menanggung buah beban mereka. Simbol pokok yang harus kelihatan dalam sakramen ini yaitu 1. Uskup atau imam meletakkan tangan ke atas orang sakit sambil berdoa bagi orang yang sakit. Penumpangan tangan. 2. Pengurapan dengan minyak. Jika si penderita sakit masih memungkinkan, sangat baik jika pemberian sakramen ini didahului dengan penerimaan sakramen tobat. Dan jika memungkinkan, juga dapat dilanjutkan dengan penerimaan komuni. Makna dari sakramen pengurapan orang sakit. 1. Menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita sakit mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan karena sakitnya. 2. Mengajak si penderita sakit untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. 3. Menganugerahkan rahmat gerejani, keikutsertaan dalam penderitaannya, dan sengsara Kristus menyucikan dirinya. 4. Menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal ia layak menghadap Bapa.
Sebutkan macam-macam contoh hal menyikapi sakit dalam hal positif. Jawaban, menyesali perbuatan-perbuatannya yang keliru, banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. 2. Roh Kudus mencurahkan anugerahnya dan memberikan, jawabannya, kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati. Apakah sakramen pengurapan orang sakit bisa diterima seseorang selama lebih dari 1 kali? Jawaban, bisa. Ia dapat menerima sakramen ini lagi jika suatu saat ia jatuh sakit lagi.